hari ini aku mau sharing pengalamanku ketika aku melahirkan anak pertamaku di usia yang terbilang cukup muda, yakni pas aku umur 18 tahun. Mungkin udah banyak video yang menjelaskan pengalaman-pengalaman mereka ketika melahirkan anak mereka, yang mana dari beberapa video yang aku tonton, setiap ibu memiliki pengalaman yang berbeda-beda ketika melahirkan. Dan tujuan aku sharing pengalaman aku, selain untuk berbagi pengalaman kepada kalian, aku juga mau jadiin video ini sebagai bentuk apresiasi untuk diri aku sendiri yang mana udah berhasil melahirkan anakku yang pertama ke dunia ini. Jadi dokter aku waktu itu bilang kalau misal HPL aku itu jatuh di tanggal 20, di sekitar tanggal 25 Desember 2018, atau bisa pas banget hari raya Natal. Dan di awal bulan Desember itu aku tuh udah ngerasa ngap banget karena berat badan aku naik sekitar 25 kilo, jadi kayak perutnya udah gede banget dan super engap. Terakhir aku nimbang aja berat badan aku tuh di atas 70. Bulan Desember ini mendekati hari kelahiran, aku tuh semakin aktif gerak, dan aku pun belum merubah kamar, ngerombak kamar untuk lebih baby friendly. Jadi aku setiap harinya tuh hampir kayak setiap hari jalan-jalan sama mama mertuaku untuk lihat-lihat perlengkapan bayi dan furnitur bayi untuk ditaruh di kamar aku. Oh iya, dan di momen ini aku memutuskan untuk ambil cuti kuliah 1 semester untuk mempersiapkan kelahiran anakku, karena mobilitas aku ke kampus tuh cukup berat ya, karena aku naik kereta kan, dan aku nggak berani ambil risiko untuk dempet-dempetan sama orang dan takut perut aku ketekan dan lain-lainnya. Jadi di bulan Desember tuh hampir setiap hari aku pergi sama mama mertuaku ke toko furnitur, ke Ace Hardware dan ke IKEA untuk cari perlengkapan bayi dan furnitur bayi. Dan seingat aku tuh dulu aku tuh pakai sepatu flat shoes yang ada yang semi wedges, jadi kayak kemana-mana tuh pakai sepatu flat shoes yang semi wedges gitu. Dan selama dipakai tuh aku nggak ngerasa apa-apa sampai akhirnya seminggu sebelum lahiran kaki aku tuh bengkak. Dan selama aku pergi ke Ace Hardware atau ke IKEA tuh aku nggak naik lift atau eskalator, jadi kayak kalau misalnya ada tangga aku pasti bakal ambil tangga, karena selain mempercepat proses salinan nanti, aku juga mau sekalian olahraga. Dan kalau kalian tahu di IKEA tuh ada tangganya tuh kan kecil-kecil dan banyak, dan bisa dibayangkan lah aku selalu naik itu. Dan hampir setiap hari aku bolak-balik ke IKEA untuk cari perlengkapan bayi dengan sepatu wedges yang ya sebenarnya nggak gede banget sih, nggak tinggi, cuman kayak tetap aja it's still wedges gitu kan. Jadi bener-bener nggak heran kalau misalnya waktu itu kaki aku tuh bener-bener yang kayak bengkak dan kayak berat banget untuk jalan, karena emang aku jalannya tuh banyak banget kayak hampir setiap hari. Nah, terus pas hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 aku balik ke IKEA lagi untuk beli, untuk benar-benar finally beli perabotan dan furnitur bayi sama mama mertua aku lagi. Kita berdua aja ke sana, naik tangga lagi, jalan-jalan lagi, muter-muter lagi, dan sampai akhirnya bawa barang-barangnya. Kan aku berdua doang sama mamaku, jadi kita gotong furnitur yang berat-berat tuh berdua gitu, dengan aku yang kondisinya hamil besar, dan mamaku juga nggak sekuat itulah gitu kan. Sampai akhirnya 2-3 barang kayak ranjang atau drawer tuh kita bawa, dan karena udah capek banget akhirnya kita minta tolong bantuan mas-mas yang sebenarnya kayak katanya sih nggak boleh karena itu emang self service kan. Nah, terus karena hari Minggu jadi IKEA tuh rame banget, yang bener-bener rame banget, dan orang-orang tuh banyak yang ngantri bayar kan. Pas ngantri bayar, aku ngerasa perut aku tuh mules banget, dan akhirnya karena aku nggak kuat saking mulesnya tuh kayak mules mau pup gitu kan. Terus akhirnya aku duduk di troli gitu sambil nunggu antrian aku jalan. Aku nunggu di troli. Akhirnya aku telepon suamiku, Pio. Aku cerita aku habis beli barang ini, barang itu, dan segala macam. Aku bilang tadi habis ngangkat barang juga banyak, dan berdua doang sama mama. Habis itu aku FaceTime juga kalau misalnya, dan bilang kalau misalnya perut aku sakit kan. Nah, pas aku FaceTime itu dia ngasih aku afirmasi positif, yang mana dia bilang kayak HPL-nya kan masih lumayan jauh gitu, kayak itu tanggal 16 dan masih tanggal 25 perkiraannya, jadi kayak masih ada jeda waktu yang cukup lama lah kalau misalnya, dan gak mungkin lahiran sekarang gitu kan. Terus kayak aku jadinya tenang lagi, dan kayak ya udah mungkin emang cuman mules biasa gitu. Dan karena aku udah tenang lagi dan mules juga udah bener-bener hilang, akhirnya aku bayar abis itu aku pulang.
Nah pas pulang itu nyampe rumah, dan rencananya emang malam itu kita bakal ada makan malam bareng sama keluarga suami aku kan. Jadi selama aku hamil itu aku bener-bener yang antusiasme untuk makan tuh semakin tinggi. Dan emang sebenarnya dari sebelum hamil juga aku udah hobi makan, cuman karena aku hamil jadi kayak porsi aku bahkan meningkat sampai 2-3 kali lipat daripada biasanya. Dan aku itu lebih seneng makan manis, jadi kayak gak heran lah ya kalau misalnya berat badan aku naik, karena all you can eat, kita kan ya sepuasnya aja makan gitu kan. Dan aku makan banyak banget, bener-bener banyak banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk pulang duluan, karena di situ suami aku kayak enak mual gitu, karena dia makan daging yang kayak daging ayam yang belum bener-bener matang gitu. Jadi dia tiba-tiba enak. Terus habis kita memutuskan untuk pulang duluan. Kita pulang duluan, abis itu sampai rumah, aku ke toilet, pipis. Dan pas aku keringin ternyata ada darah. Jadi kayak darahnya tuh nggak banyak sih, cuman kayak tetap aja aku panik gitu kan. Itu keluar dari V aku, dan aku langsung kabarin suami aku yang udah Pio tuh udah kayak mau sadar nggak sadar gitu karena dia enak banget. Terus aku bilang, ini gimana nih kalau misalnya ini lahiran sekarang gimana gitu. Terus aku panik, dia juga ikut panik, cuman karena dia masih pusing dan enak banget, jadi dia kayak ya udah nanti bilang ayah, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah aku juga tenang lagi, karena masih keinget kalau HPL ya tanggal 25 Desember gitu kan. Jadi aku kayak ya udahlah, mungkin cuman kecapean aja, aku mikirnya kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah aku coba tidur. Akhirnya aku tidur jam 12 aku kebangun mules banget kayak mau pup. Mulesnya yang kayak bener-bener sampai geruduk-geruduk gitu loh. Jadi mules dan keras. Jadi aku pindah-pindah posisi, rubah posisi dari miring kanan, miring kiri, terus telentang tuh kayak udah nggak ada yang enak gitu. Sampai akhirnya aku paham nih kalau misalnya ini tuh kontraksi gitu kan. Akhirnya aku pakai aplikasi contraction app, aku cek terus dan aku perhatiin rentang menitnya, rentang antara kontraksi sama hilangnya kontraksi tuh masih rada jauh gitu. Jadi ya aku bisa tidur lah selama 2-3 menit gitu untuk istirahat gitu kan. Terus akhirnya sampai jam 2:30 aku kebangun karena aku mulus banget pengen pup. Terus aku ke toilet dan aku pup banyak banget. Nah udah selesai pup, aku bersih-bersih, abis itu aku keringin lagi. Dan pas aku keringin aku kaget banget karena pakai tisu itu kan, aku keringin pakai tisu gitu ya, dan di situ keluar banyak banget darah dan campur lendir juga, dan darahnya udah lebih banyak daripada yang pertama tadi, yang pas aku sebelum tidur. Aku panik dan di situ aku udah mulai mules lagi padahal aku habis pup. Terus akhirnya aku langsung bangunin suami aku bangunin Pio bangun, ini kayaknya bentar lagi lahiran, aku mikir gitu kan. Terus akhirnya dia juga bangun, dia bangunin satu rumah karena aku waktu itu masih di rumah mertuaku. Terus bangunin ayah sama mama mertuaku, benar-benar langsung panik. Terus akhirnya aku langsung berangkat, jadi sampai rumah sakit tuh jam 3 pagi aku sampai, langsung masuk ke UGD, dan di situ sama susternya langsung dicek tensi dan dicek pembukaan. Nah awal dicek pembukaan tuh kayak shock dan super shock dan ngilu ya, lebih ke ngilu. Dan aku masih bisa tahan frekuensi kontraksinya karena datang terus habis itu pergi lagi dalam rentang menit yang lumayan lama. Lalu kemudian si suster bilang kayak, udah dokternya siapa? Udah telepon belum dokternya gini. Nah kebetulan dokternya aku ini adalah temannya ayah mertua aku. Jadi dia langsung telepon, dia langsung bilang, ini menantu aku udah mau lahiran gini. Jadi langsung disuruh cepet dokter ke situ. Sampai ditelepon berkali-kali karena aku juga di menit-menit selanjutnya aku udah mulai nggak kuat karena udah mulai sakit. Dan pas udah beberapa menit setelah itu dicek lagi, dimasukin lagi jarinya suster, dicek dan katanya aku udah pembukaan 5. Dari pembukaan 3 ke pembukaan 5 itu sekitar 15 menitan. Nah terus udah kayak gitu, akhirnya udah mulai kerasa sakit, di punggung aku udah sakit banget, terus di perut aku juga udah sakit banget, bener-bener yang mules banget. Terus akhirnya Pio ngepijat bagian belakang aku, ngepijat punggung aku, terus dia kayak bacain aku doa-doa dan
bantuin aku untuk tenang, untuk atur nafas dan segala macem. Nah di momen itu aku tuh udah kesakitan banget, dan sampai aku tuh marah-marahin semua suster yang handle aku, dan aku sampai bilang kayak aku minta obat pereda nyeri aja. Terus habis itu bahkan aku sampai minta untuk di C-section aja gitu loh. Jadi kayak aku udah gak kuat lagi, bener-bener udah mau mati. Sampai aku udah bilang ke Pio kayak aku bener-bener gak kuat, perut makin sakit banget, sakit bener-bener yang sakit banget, dan aku udah mules pengen pup banget. Cuman di situ aku tetap disuruh atur nafas dan jangan teriak-teriak, karena itu bakal ngabisin tenaga pas ngeden. Dan abis itu karena aku nggak kuat banget, ini kesalahan aku ya, karena waktu hamil itu aku terlalu nyepelein melahirkan tuh kayak cuman ya udah tinggal jebret gitu keluar gitu kan. Cuman enggak, ternyata emang aku tuh nggak merhatiin gimana cara atur nafas ketika proses mengejan. Terus habis itu bagaimana cara aku nenangin diri, bagaimana aku harus pokoknya atur nafas lah ya. Dan aku juga nggak banyak mempraktekkan prenatal yoga untuk membantu proses persalinan. Pokoknya aku intinya selama sebelum melahirkan tuh aku jalan-jalan aja nyari furnitur. Terus akhirnya kan udah mulai sakit banget, suster datang lagi, dicek lagi, dan akhirnya udah pembukaan 8. Di situ dokter juga udah datang. Terus habis itu dia kayak meyakinkan aku kayak iya kamu pasti bisa kayak gitu kan. Terus akhirnya aku marah-marah ke dokternya karena nggak bisa, karena aku kayak kesakitan banget dan udah dok minta sesar aja gitu. Cuman kayak it's too late dan nggak bakal bisa gitu kan, udah nanggung juga gitu, tinggal keluarin gitu ibaratnya. Dan akhirnya setelah beberapa menit aku kesakitan, dokternya masuk, dia udah pakai outfit lengkap gitu untuk ngebantu persalinan aku. Akhirnya dia bilang udah ngeden aja sekarang gitu kan. Terus ketika aku ngeden yang pertama kalinya, dia sekalian gunting perineum aku. Jadi aku bener-bener teriak yang spontan gitu karena kaget banget, langsung digunting. Terus dalam pokoknya aku atur nafas sebisa aku, bener-bener sebisa aku, sengos-ngosan itu sambil teriak, yang mana harusnya nggak boleh teriak ya, karena bakal habis tenaga dan bikin tenggorokan kering. Akhirnya aku teriak, bener-bener teriak. Setelah 5 kali ngeden, akhirnya anak aku Thierry Fahriza Rais keluar. Dan dia akhirnya setelah dia keluar ditunjukin ke aku kan sama dokternya, nih anaknya udah lahir kayak gitu. Terus akhirnya ditaruh di dada aku untuk praktik IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi Thierry di dada aku sambil dokternya ngejahit dan ngerapiin kondisi bawah aku gitu kan. Di momen itu ternyata ngejahit pun juga masih sakit gitu kan, masih ngilu banget. Sampai akhirnya aku bilang ke dokter kayak dok udah nggak usah dijahit, biarin aja kayak gitu loh. Dengan anehnya ngomong kayak gitu. Terus akhirnya dokter cuman ketawa, karena aku itu tipe orang yang gak bisa tahan sakit, dan sekalinya sakit tuh pasti trauma dan kepikiran terus gitu kan. Jadi aku bilang dok udah gak kuat gitu. Padahal ya anaknya udah di dalam, udah keluar, udah di dada aku gitu loh. Akhirnya aku disuruh istirahat. Terus anak aku dibawa keluar untuk ditunjukin ke keluarga aku. Oh ya, dan Thierry itu lahir pas banget di pukul 5.55 pagi. Habis itu susternya datang dan aku pikir ya udah selesai gitu kan, kita tinggal naik ke atas ke rawat inap. Tapi ternyata enggak. Susternya datang dan dia ngobok-ngobok lagi ke dalam aku, katanya untuk ngeluarin sisa-sisa darah yang ada di dalam. Itu juga sakit banget. Aku sampai kayak suster udah biarin aja di situ. Aku kan bener-bener gak kuat banget untuk gimana ya, bayangin aja habis dijahit terus dimasukin lagi gitu loh. Jadi kayak itu sakit banget sih jujur aja. Terus akhirnya ya udah, susternya datang bawa kursi roda. Akhirnya aku dibawa naik ke kamar aku, kamar inap. Akhirnya disuruh ganti baju dan disuruh bersih-bersih sampai akhirnya anak aku udah dimandiin dan dibawa satu ruangan sama aku. Jadi kalau diperkirakan proses aku kontraksi sampai aku lahiran itu kurang lebih sekitar 6 jam. Dan kata dokter itu udah termasuk yang cepat dan lancar banget, karena nggak ada kendala, nggak ada hal-hal yang bikin menghambat proses persalinan gitu kan. Oh ya, dan dokternya bilang kalau misalnya perineumnya sengaja digunting sama dia biar proses persalinan tuh lebih lancar dan mengurangi resiko kepala bayi terjepit di bawah situ. Jadi sama dia langsung digunting aja. Dan dia juga bilang kalau misalnya kalau digunting secara sengaja itu nanti jahitnya bakal rapi, katanya sih seperti itu. Oh ya, aku rawat inap selama 2 malam 3 hari, dan habis itu setelahnya aku boleh pulang dan balik lagi ke rumah sakit untuk kontrol kondisi jahitan dan kondisi rahim selang 1 minggu setelah melahirkan.
Oke, jadi itu pengalaman aku ketika melahirkan anakku yang pertama di umur 18 tahun, yang pastinya sangat memorable banget untuk aku secara pribadi. Dan tanpa disadari waktu itu sangat cepat berlalu sampai akhirnya sekarang Tiri udah mau 3 tahun, dan di akhir tahun 2020 kemarin aku berhasil ngelahirin anak aku yang kedua, dia perempuan, dan insya Allah aku bakal bikin lagi sharing pengalaman tentang melahirkan anak aku yang kedua, karena metodenya dan dokternya berbeda. Jadi aku udah mengalami pengalaman melahirkan, dua-duanya normal by the way, cuman dengan metode yang berbeda, dan itu merupakan sebuah pengalaman baru lagi untuk aku, karena di selang 2 tahun itu aku juga udah lupa gimana sih rasanya hamil, gimana rasanya melahirkan, dan insya Allah aku bakal sharing di video selanjutnya. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Misha and Pio Journey ya. Bye!